Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Kholida DJS, Vina Apriani, dan Gendis Ajeng Windu Asri. Kali ini kami akan membahas mengenai bentuk lingual, satuan pragmatis, dan implikasi pragmatis, implikator percakapan anak usia dini. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, bentuk lingual. Bentuk lingual ialah konstruksi kebahasaan dari bunyi tuturan yang secara produktif diujarkan dan didengar dalam bahasa lisan atau dituliskan dan dapat dibaca dalam bahasa tulis. Sesuai dengan tatarannya, bentuk lingual bermacam-macam, dapat berupa morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Pembahasan ini akan berfokus pada BL dalam tataran kalimat. Berdasarkan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, kalimat dapat dirinci menurut bentuk dan maknanya. Menurut bentuknya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dirinci menjadi kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat emfatik. Kalimat tunggal berdasarkan macam predikatnya dapat dirinci menjadi kalimat yang berpredikat, frasa nomina, frasa adjektival, frasa verbal, dan frasa lain. Kalimat majemuk menurut hubungan klausa yang menjadi unsurnya dapat dirinci menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Bentuk lingual IP menurut bentuk kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah kalimat yang satu dan karena itu predikatnya pun satu. Atau dianggap satu kalau predikatnya majemuk. Dengan demikian, kalimat tunggal hanya terjadi dari satu klausa. Dalam penggunaan bahasa, kalimat tunggal ada yang hanya terdiri dari satu kata. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu P sehingga mempunyai paling tidak dua predikat yang tidak dapat dijadikan satu kesatuan. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Hubungan antar klausa dalam setiap BL itu berupa hubungan koordinatif. Hubungan penjumlahan pada ketiga BL IP itu hanya ditandai oleh jeda, tanpa ditandai oleh konjungsi sebagaimana umumnya kalimat majemuk orang dewasa. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Hubungan antar klausa dalam masing-masing kalimat itu adalah hubungan subordinatif. Sesuai dengan istilah Samsuri tahun 1985, BL sisanya, yaitu tempat disematkannya klausa sematan, disebut klausa matriks dan kalimat hasil penggabungannya dinamakan kalimat majemuk sematan. Bentuk lingual IP menurut makna kalimat. Yang pertama, kalimat berita. Sebagian besar BLIP anak berupa kalimat berita atau kalimat deklarat, yaitu kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu atau menyampaikan informasi kepada T. Kalimat berita ditandai oleh intonasi berita dengan nada suara menurun pada akhir kalimat. Yang kedua, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah yaitu kalimat yang berisi perintah dari N kepada T untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah kebanyakan memakai intonasi seru yang dalam penulisannya dinyatakan dengan tanda seru. Yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif yaitu kalimat yang diucapkan N untuk meminta informasi, mengkonfirmasi, atau menanyakan sesuatu kepada T. Intonasi yang digunakan intonasi tanya yang tulisannya memakai tanda tanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gendis Ajeng Windu Asri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada satuan pragmatis IP. Dalam berkomunikasi dengan bahasa, orang sesungguhnya melakukan tindakan. Tindakan dalam berkomunikasi itu dapat dirinci menjadi tindakan-tindakan kecil sebagaimana bahasa dirinci menjadi bentuk lingual atau BL dari kalimat, klausa, frasa, sampai kata.
Bagian terkecil dari tindakan komunikasi dengan bahasa disebut tindak tutur, tegasnya berupa tindak ilokusi. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan 12 SP. SP yang ditemukan di dalam IP anak usia SD itu meliputi SP menginformasikan fakta, menyatakan kehendak, menyatakan kesenangan, menegaskan, menilai, mengingatkan, memastikan, meyakinkan, mengeluh, bertanya, meminta, dan menyuruh. Masing-masing merupakan tindak komunikasi yang dilakukan oleh anak melalui IP dalam berinteraksi dengan mitra bicaranya. Yang pertama ada menginformasikan fakta. SP yang dominan pada IP anak usia SD adalah SP menginformasikan fakta, yaitu suatu SP yang digunakan oleh N untuk menyampaikan informasi atau memberitahukan sesuatu kepada T. SP menginformasikan fakta dalam penyajiannya selalu didukung oleh kalimat berita. Yang kedua, menyatakan kehendak. SP pada IP anak dapat berupa menyatakan kehendak, yaitu suatu SP yang digunakan oleh N untuk mengungkapkan kehendaknya, kemauannya, atau niatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud belum dilaksanakan tetapi sudah direncanakan. Dalam pemunculannya, SP menyatakan kehendak disajikan dengan BL yang berupa kalimat berita. Yang ketiga, menyatakan kesenangan. SP IP anak dapat berupa menyatakan kesenangan, yaitu SP yang mengungkapkan sesuatu yang disenangi, disukai, ataupun yang diinginkan oleh N. Bentuk menyatakan kesenangan pemunculannya dalam komunikasi disajikan oleh BL yang berupa kalimat berita. Yang keempat, menegaskan. SP pada IP anak dapat berupa menegaskan, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk menegaskan sesuatu kepada T. Di dalam komunikasi, SP menegaskan disajikan dengan BL yang berupa kalimat berita. Yang kelima, menilai. SP pada IP anak juga dapat berupa menilai, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk memberikan penilaian terhadap suatu keadaan, orang, barang, ataupun fakta. Di dalam komunikasi, SP itu disajikan dengan BL yang berupa kalimat berita. Yang keenam, mengingatkan. SP pada IP anak juga ada yang berupa mengingatkan, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk mengingatkan sesuatu hal kepada T. Dengan adanya SP itu, T menjadi sadar lalu ingat terhadap sesuatu hal, misalnya dengan SP itu T menjadi ingat pada janji, norma, dan kejadian yang telah lalu. SP mengingatkan dalam penyajiannya didukung dengan BL yang berupa kalimat berita. Yang ketujuh, memastikan. SP pada IP anak dapat berupa memastikan, yaitu suatu SP yang digunakan oleh N untuk menyatakan kepada T bahwa sesuatu pasti terjadi. SP memastikan dalam penyajiannya didukung dengan BL yang berupa kalimat berita. Yang kedelapan, meyakinkan. SP pada IP anak dapat berupa meyakinkan, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk meyakinkan T melalui pengajuan alasan atau argumentasi dengan harapan T dapat menerima kebenaran argumentasi yang diajukan. Yang kesembilan, mengeluh. SP pada IP anak dapat berupa mengeluh, yaitu SP dipakai oleh N untuk menyampaikan keluhan kepada T. Dengan keluhan itu, N berharap agar T mengerti kondisi dirinya yang memerlukan perhatian atau bahkan bantuan dari orang lain. Yang ke-10, bertanya. SP pada IP anak yang juga tergolong produktif adalah bertanya. Yang dimaksud dengan SP bertanya ialah SP yang digunakan oleh N menanyakan sesuatu kepada T. Dengan SP itu, N dapat meminta informasi atau mengkonfirmasi sesuatu kepada T. Yang ke-11, meminta. SP pada IP anak dapat berupa meminta atau memohon, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk meminta sesuatu kepada T. Sesuatu itu misalnya minuman, makanan, mainan, dan buku. Yang terakhir yaitu menyuruh. SP pada IP anak dapat berupa menyuruh atau memerintah, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk menyuruh agar T atau orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya atau diri orang lain. SP menyuruh dalam penyajiannya selalu disajikan oleh BL yang berupa kalimat perintah. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Vina Apriani. Baiklah, materi selanjutnya ada implikasi pragmatis. Di mana implikasi pragmatis ini merupakan satuan pragmatis yang tersirat atau
terimplikasikan dalam suatu pragmatis yang secara langsung diekspresikan oleh BL. Implikasi pragmatis merupakan tujuan terselubung yang dikehendaki oleh penutur ketika ia mengujarkan BL kepada petutur dalam suatu percakapan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam percakapan anak usia dini ditemukan adanya 6 macam implikasi pragmatis, yaitu ada menyuruh, mengajak, menolak, meminta, mengingatkan, dan meningkatkan fakta. Baiklah, saya langsung kepada macam implikasi pragmatis yang pertama, yaitu ada menyuruh. Implikasi pragmatis IP, anak dapat berupa menyuruh atau memerintah, yaitu menyuruh petutur agar petutur atau orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penutur. Implikasi menyuruh dapat disajikan secara tersirat dalam SP, menginformasikan fakta, bertanya, menyatakan kehendak, mengingatkan, meminta, dan menyuruh, yaitu menyuruh yang P pada SP-nya berbeda atau bahkan berlawanan dengan implikasi yang ditujukan oleh penutur. Selanjutnya, ada jenis implikasi pragmatis yang kedua, yaitu mengajak. Implikasi pragmatis anak dapat juga berupa mengajak, yaitu penutur mengajak petutur untuk ikut melakukan sesuatu bersama-sama dengan penutur. Dalam komunikasi, penyampaian implikasi mengajak dapat disajikan secara tersirat dalam SP, bertanya, menilai, menginformasikan, mengingatkan, menegaskan, mengatakan kesenangan, mengeluh, menyatakan kehendak, dan memastikan. Selanjutnya, implikasi pragmatis yang ketiga yaitu menolak. Implikasi pragmatis IP anak dapat berupa menolak yaitu penutur menolak sesuatu yang ditujukan terhadap dirinya. Penolakan dapat dilakukan terhadap tawaran, ajakan, atau perintah yang ditujukan kepada diri penutur. Implikasi pragmatis menolak penyampaian tersirat dalam SP bertanya, menginformasikan fakta, menyatakan kehendak, mengingatkan, menilai, mengeluh, menegaskan, dan menyuruh. Selanjutnya ada materi implikasi pragmatis yang keempat, yang kelima maksud saya, yaitu mengingatkan. Selanjutnya ada implikasi pragmatis yang keempat, yaitu meminta. Implikasi pragmatis IP anak dapat berupa meminta atau memohon, dengan implikasi meminta penutur bertujuan memperoleh sesuatu dari seperti memperoleh pujian, buku, mainan, dan makanan, ataupun bertujuan agar orang melakukan perbuatan ataupun sikap tertentu. Seperti meminta bersabar, implikasi meminta dapat disampaikan dengan SP bertanya, menyatakan kesenangan, menyatakan kehendak, mengingatkan, menginformasikan fakta, mengeluh, menegaskan, menyuruh, dan menilai. Implikasi pragmatis juga meminta atau memohon dapat disampaikan secara tersirat dalam SP bertanya. Lalu ada implikasi pragmatis yang kelima, yaitu mengingatkan. Pada implikasi pragmatis mengingatkan dapat berupa dapat penutur membuat petutur ingin akan hal yang diperkirakan telah dilupakan atau terlupakan oleh petutur. Hal-hal yang diingatkan dapat berupa suatu kekeliruan, keterbatasan, kebiasaan, atau tugas kewajiban. Berdasarkan hasil analisis data, implikasi pragmatis mengingatkan didukung oleh SP bertanya dan menegaskan. Dan yang terakhir, implikasi pragmatis yang keenam, yaitu ada meningkatkan fakta. Implikasi pragmatis dapat juga berupa menginformasikan fakta, yaitu penutur memberikan sesuatu kepada petutur dengan tujuan agar petutur dapat mengetahui bahwa ada sesuatu atau telah terjadi. Pemakaian IP dengan implikasi pragmatis menginformasikan fakta agar terbatas pada anak. Dari data dikemukakan bahwa penyampaian implikasi pragmatis menginformasikan fakta tersirat dalam SP bertanya dan menginformasikan fakta juga, tetapi dengan P yang berada dari tujuan terselubung yang diimplikasikan. Nah, itu merupakan macam-macam implikasi pragmatis. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Gendis Ajeng Windu Asri. Materi yang terakhir yaitu ada hubungan BL, SP, dan implikasi pragmatis.
Sebelum nomor ini, sudah dibahas BL, SP, dan implikasi pragmatis. Masing-masing adalah unsur IP dan ketiganya berhubungan sedemikian erat karena fungsinya dalam pemakaian IP. BL merupakan konstruksi kebahasaan dari suatu T yang berfungsi untuk mendukung penyajian SP oleh N sehingga SP dapat didengar oleh T. SP berfungsi mendukung tersiratnya implikasi pragmatis yang menjadi tujuan terselubung dari N dan mewujudkan IP dalam berkomunikasi dengan T. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.